Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta kelas. Saya akan bahas satu konten baru di salah satu mata kuliah yang saya ajar di semester ini. Mata kuliahnya adalah pemrograman berbasis aplikasi yang akan saya ajar. Kemudian ada beberapa hal yang akan saya paparkan di awal. Yang pertama adalah mengenai biografi dosen. Jadi ini adalah identitas saya. Jadi nama lengkap saya adalah Aristia Putra, kemudian gelar akademis saya ada di bidang teknologi, kemudian lahir di 1 Februari tahun 1987, kemudian di mobile phone saya ada di 0823 7174 kali 07, agama saya Islam, kemudian hobi saya ada di basket, kemudian di musik, kemudian bidang ilmu saya di komputer itu lebih ke arah software engineering dan artificial intelligence. Kemudian penelitian yang sudah buat itu ada 27 jurnal penelitian yang sudah saya buat dan saya rilis di proceeding ataupun jurnal terkait. Kemudian untuk pengabdian telah saya lakukan 19 institusi untuk pengabdiannya. Kemudian untuk HKI-nya atau hak kekayaan intelektual ada 5 yang isinya software dan jurnal. Untuk sekarang saya di universitas sebagai salah satu kaprodi di teknologi informasi. Kemudian untuk di profesional, saya bergerak di bidang teknologi juga, ada di pengadaan software dan hardware, kemudian sebagai konsultan dan di media. Berikutnya adalah kita bahas mengenai kontrak kuliah. Di mata kuliah ini, untuk kontrak kuliahnya kita jadi ada persentase nilai. Yang pertama adalah presensi, itu kita beri nilai 10%. Kemudian untuk kuis awal itu ada 5%, kemudian UTS ada 25%, kemudian untuk kuis akhirnya ada 5%, kemudian UAS ada 30%, kemudian tugasnya ada 25%. Huruf mutunya ada di A, B, C, dan E dengan penjelasan excellent atau istimewa di angka 85 hingga 100. Kemudian ada good atau baik di angka 70 hingga 84, kemudian ada C, satisfactory atau cukup, di angka 55 hingga 69, kemudian passing atau kurang sih ya, itu di angka 40 hingga 54, atau di bawah angka 40 itu kurang sekali. Jadi kontrak kuliah ini akan kita lakukan kurang lebih selama 1 semester dengan persentase nilai tersebut. Kemudian untuk silabus materi ajar ada 10 capture yang akan saya bahas. Yang pertama capture awal adalah tentang teknologi jaringan komputer, kemudian dilanjutkan dengan teknologi internet. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis web, kemudian bahasa pemrograman web, kemudian yang chapter ketiga ada arsitektur informasi web, kemudian yang berisi HTML dan CSS, kemudian chapter keempat ada web dynamic atau dinamis web, dan JavaScript, kemudian chapter kelima ada client-side scripting, untuk chapter 6 ada server-side scripting, kemudian chapter 7 ada aplikasi web berbasis PHP, kemudian chapter 8 ada konfigurasi database berbasis MySQL. Kemudian chapter 9 ada jenis framework. Kemudian chapter 10 ada object oriented programming dan kita gabung dengan CMS. Jadi ada beberapa tools yang saya gunakan. Yang pertama menggunakan buku. Ada beberapa rujukan buku yang saya gunakan adalah yang pertama literatur.org, Anda bisa akses. Kemudian yang kedua adalah Open Library di .org, Anda juga bisa akses. Kemudian ada di jurnal di ISGD PDII, lipi.go.id, ini punya Indonesia, yang berisi tentang jurnal berbagai macam ilmu, khususnya web, rekan-rekan bisa akses di situ. Kemudian ada 2 situs utama yang saya akan jadikan rujukan. Yang pertama adalah Binary Academy, jadi ini akan kita gunakan sebagai rujukan, dan yang kedua adalah decoding.com, ini kita gunakan. Kemudian untuk software dan hardware, rekan-rekan bisa menggunakan paling tidak komputer i3 dengan RAM 4 GB, kemudian kita gunakan Notepad++ dan PHP, kemudian protokol kita gunakan SAM versi 3.5. Sesi berikutnya adalah saya akan bicara tentang IT kompetensi model. Jadi seperti apa sih kompetensi yang secara profesional ataupun internasional kita harapkan. Ada IT kompetensi itu isinya ada knowledge atau ilmu pengetahuan ya, ada pengetahuan, kemudian ada skills dan ada disposition in content. Jadi secara spesifik apa yang akan mendorong kita untuk jadi tujuan tertentu.
Untuk di knowledge atau pengetahuan, itu biasanya kita akan bicara tentang ilmu yang kita kuasai, kemudian kita menjelaskan atau mentransfer ilmunya itu seperti apa. Kemudian skill-nya kita akan bicara dengan beberapa hal yang memungkinkan untuk teman-teman untuk menyampaikan informasi yang Anda pahami yang memang menjadi standar di seluruh dunia ya. Jadi itu akan menjadi satu standar tersendiri. Kemudian ada disposisi, ini lebih ke arah soft skill, teman-teman akan lebih cenderung bicara tentang equation ya. Jadi skill secara non akademisnya seperti apa itu akan kita gunakan. Kemudian akan menghasilkan professional konteks, itu ada workplace bound, kemudian employer involvement, ada expert mentorship, authentic program, relevant IT aspect of work, collaborative, project based, diverse team, reflection practice, and professional tools. Jadi ada kompetensi model inilah yang akan kita gunakan di media pembelajaran. Semoga kita sama-sama bisa saling transformasi ilmu yang akan saling membangun untuk kita ke depannya. Yang berikutnya adalah bicara tentang what if ya. Jadi kira-kira teman-teman dari IT itu ketika mempelajari sesuatu itu base-nya kemana? Saya hanya ingin melakukan remind bahwa sebenarnya secara internasional ada job outlook, kemudian ada computing industry outlook yang memang menjadi base dari teman-teman kira-kira mau seperti apa. Kita bicara web developer, dari ketika Anda nanti lulus ataupun dalam tahap proses belajar, teman-teman juga harus berpikir, rupanya ada nih, dunia juga membutuhkan itu. Jadi sebagai web developer, persentasenya cukup tinggi. Ya. Jadi di situ teman-teman juga bisa menjadi rujukan kalau teman-teman nanti mempelajari ilmu ataupun seperti apa, rujukannya ke sini. Kemudian ada juga tentang computer system analyst. Jadi lebih ke arah sistem analis, kemudian ada software developers di bidang application, kemudian ada information security analyst, kemudian ada software developer, ada software system, kemudian ada computer support specialist, database administrator, computer and information research scientist, kemudian ada computer network architect, kemudian network computer system administrator. Itu di sebelah kanan juga ada beberapa divisi yang detail ya. Jadi kita bisa lihat dari jumlah orangnya yang memang menguasai bidang tersebut. Jadi memang kita akan lebih fokus di titik yang sini ya. Jadi web developer karena kita akan bicara tentang beberapa hal teknis. Jadi sebenarnya kita juga bisa fokus di database administrator ya. Jadi teman-teman juga bisa memahami lebih teknis di beberapa bidang ini. Kemudian kita akan bicara tentang, sebentar, saya akan coba hapus. Oh, sorry. Jadi kita akan bicara tentang skill yang akan dicapai dalam mata kuliah, kita akan bicara mengenai hard skill dan soft skill. Jadi dari hard skill nanti teman-teman juga akan belajar terus ya, ada data struktur dan algoritma, kemudian database and SQL, ada object oriented programming atau OOP, language, kemudian integrated development environment IDS, kemudian ada cloud computing, kemudian web development, ada containers, text editor, dan Git version control. Ini secara hard skill teman-teman juga akan menguasai ini sebagai salah satu media untuk pengembangan skill kalian. Kemudian dari soft skill, ini ada beberapa hal yang memang harus teman-teman juga kembangkan, khususnya dalam mengambil beberapa mata kuliah teknis. Yang pertama adalah communication, itu adalah verbal dan menulis atau spoken ya, bicara, kemudian kita secara tulis, teman-teman juga harus punya skill seperti itu. Kemudian ada teamwork dan conflict resolution, jadi bagaimana cara bekerja secara kelompok. Kemudian ada problem solving, ada empathy, ada passion, kemudian curiosity atau keingintahuan ya. Teman-teman pengen tahunya seperti apa, curiosity. Kemudian adaptability, cara beradaptasi teman-teman. Kemudian accountability atau bicara tentang ketransparansian sebuah data yang itu bisa kita gunakan. Kemudian time management. Jadi teman-teman akan mencoba untuk menggunakan pola seperti ini yang memang nanti insya Allah akan kita dapatkan setelah selesai mengikuti mata kuliah ini. Mungkin seperti itu untuk pengantar di awal. Jadi secara teknis nanti kita akan lanjutan di pertemuan berikutnya yang akan membahas secara spesifik ya beberapa capture yang kita inginkan, yang akan kita lakukan bersama.
Mungkin seperti itu, mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.